Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, terima kasih Feby sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan sedikit evaluasi ya hari ini tentang kegiatan kemarin webinar. Khusus ya, ini khusus webinar dulu yang sudah 4 chapter. Jadi sebelum kita evaluasi, saya ingin menunjukkan teman-teman bahwa kita waktu melaksanakan webinar 4 kali itu, ada webinar chapter 2 ya, itu yang sudah alhamdulillah menurut saya best practice, artinya minimum ya, minimum yang bisa kita capai dan itu yang terbaik. Setidaknya level penyelenggaraan event kita itu minimum seperti itu gitu. Nah, kalau ada yang di bawah dengan itu, maka sebenarnya belum standar dari apa yang kita inginkan dalam suatu penyelenggaraan event. Nah, kemarin ada beberapa masukan ya, nggak cuma dari saya tapi juga ada dari program manajer yayasan kita ya, namanya Mbak Iin yang ikut ya, kebetulan kemudian mengamati dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri kan belum join, nggak join ya kemarin, baru sebentar, tapi saya amati sebentar aja gitu. Nah, sebelum itu kita simak dulu ya sedikit best practice dari apa yang sudah pernah kita lakukan ya. Saya izin share screen dulu. Mana ya? Kalau perspektif. Webinar chapter 2. Webinar beasiswa ya. What can you buy with $1? It can either buy you 1 can of Coke, Mentos. Oke ya, saya share ya. Nah, jadi kebetulan waktu itu yang mengoperasikan back end ya di belakang layar itu memang saya sendiri, karena memang dari awal ya sesi 1 kita sudah minta tolong. Sebenarnya sebelum beasiswa ini kita sudah ada kelas SSPI dan itu kita minta tolong beberapa yang menjadi voluntary untuk OBS dan operating Zoom ya. Tapi ternyata masih belum perform dengan cukup baik. Akhirnya di webinar versi 1 itu dicoba untuk penyelenggaraan itu, tapi ternyata mepet waktunya. Akhirnya di webinar versi 2, bukan versi 2, yang kedua, seri kedua ini yang alhamdulillah menurut saya ini paling best practice ya, dan ini minimum requirement yang harusnya ya yang bisa kita capai. Artinya kalau di bawah ini tadi sekali lagi jangan sampai di bawah ini gitu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi sejak 5 menit sebelumnya ini udah mulai tampil dan clear ya, suaranya clear, nggak ada orang ngobrol, nggak ada siapapun yang noise gitu. Jadi memang sudah fokus untuk memulai acara sejak 5 menit sebelumnya, bahkan harusnya 10 menit ya. Tapi ini sejak 5 menit. Nah, oke, setelah itu tuh sampai 5 menit nih teman-teman bisa lihat ya. Nah, 5 menit ini masih. Nah, di sini teman-teman harus jeli. Jadi kita memulai webinar juga menunggu intonasi musik yang selesai. Nggak langsung diputus di tengah jalan. Ataupun kalau harus segera mulai, maka volumenya lama-lama dikecilkan. Gitu. Jadi ada perubahan momen atau suasana itu perlu yang halus gitu ya. Nah, di sini nanti kalau nggak salah ingat itu suaranya dikecilkan. Nah, dikecilkan kan? Ini pun agak ngaget sebenarnya.
harusnya bisa lebih soft lagi, lebih smooth lagi. Ini suaranya udah dikecilkan nih tadi. Ya, kemudian di switch. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah mulai kan? Nah, ini sebenarnya masih agak terlambat untuk switch langsung ke kamera moderator, tapi tidak apa. Dimaklumi. Sore, teman-teman. Kenapa? Karena memang Semua. operating Zoom dan OBS Sore itu teman-teman semua. tidak mudah ya, Ini tapi bisa dilakukan dengan saya baik kalau latihan. Bismillah. Nah, ini Selamat sore teman-teman semua. Nah, ini sudah mulai. Jadi ada sekitar 1 menit untuk jeda ya. Sebenarnya harusnya nggak boleh. Tapi karena sudah terlanjur ya, akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini ada 1 menit untuk Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kegiatan hari ini. Nah, ini problem nge-lag laptopnya yang bersangkutan Salam sinyal ya. semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Atau kita, mungkin sinyal di Habibina, sini. Syafi'ana wa Maulana Muhammad. Nah, ini teman-teman sudah masuk event. Nah, sudah masuk manajemen event, maka teman-teman perlu spotlight nih. Di sini ada spotlight. Jadi fokus, tidak akan terganggu layarnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan lupa, tidak sengaja gitu ya, lupa untuk mematikan mikrofon. Atau ada yang dengan sengaja memang membuat noise. Itu ada, setiap event itu ada. Nah, jadi di spotlight langsung, operator Zoom itu harus peka dengan perubahan momen ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu lanjut. Udah lanjut semua. Nah, di sini bagusnya saling sapa. Dandi sudah bagus ya menyapa moderator, nanyain kabarnya dan sebagainya. Nah, itu kemarin kayaknya tidak terjadi itu. Masukan dari Mbak Iin kalau nggak salah ya. Jadi kurang apa ya? Intimisinya itu kurang untuk membangun suasana yang akrab gitu ya. Jadi pembicara itu kayak kurang disapa gitu. Nah, ini Dandi sudah bagus, tapi suara Dandi ini agak pelan ya, perlu dinaikkan lagi biar lebih powernya kurang. Nah, oke. Nah, ini kita saling menyapa. Nah, mode teman-teman, mode saling menyapa ini teman-teman ada 2 pilihan. Pertama, mode full screen, artinya teman-teman lepas tidak ada yang spotlight. Maka ketika yang bicara Dandi, maka muncul muka Dandi otomatis, itu settingan Zoom. Kalau yang bicara pembicaranya atau yang diundang, maka dia otomatis pembicaranya muncul mukanya. Nah, ini kan mode layar yang sudah auto ya, auto preview gitu. Nah, ini nggak apa-apa, tapi dengan jaminan para peserta silent semua. Nah, itu harus dijaga. Kalau bisa dijaga, maka lakukan full screen, mode full screen. Tapi kalau khawatir diganggu peserta, maka teman-teman langsung spotlight dua layar, yaitu layarnya Dandi sama layarnya pembicara atau yang tamunya yang lagi diundang. Nah, di sini pakai mode yang pertama. Pagi, jam 5 pagi sekarang. Nah, ya, tidak ada yang di spotlight. Nah, kemudian langsung mulai di spotlight. Nah, ini setidaknya sebenarnya memberikan gambaran bahwa di dalam training ini atau di dalam workshop ini ada 2 pembicara, 1 moderator. Disinilah mulai MC memperkenalkan, bahkan memulai acara di sini. Karena main stage-nya udah ditampilkan 3-tiganya. Layarnya sudah ditampilkan. Nah, kemudian lanjut. Ini kalau ada share screen, boleh share screen. Misalkan profiling pembicara, boleh. Nanti kalau dia share screen, maka pembicara akan jadi 3 di sini. Share screen yang fullnya di sini. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini sudah. Nah, ini sudah mulai ke pembicara 1. Nah, itu 1 tahap ya untuk memulai webinar standar dari apa yang ingin kita jadikan minimum requirement untuk standar untuk event. Nah, karena pakai OBS, maka kita punya yang namanya logo. Di sini bisa muter-muter, bisa pindah-pindah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian di sini kan masih tampil nih. Ada 20 peserta. Sekarang ketutup sama text rotation ini, rotation text, running text ya istilahnya.
Nah, ini gunanya untuk apa ya? Memberikan informasi yang perlu. Memberikan informasi yang perlu kita berikan. Nah, seperti ini. Nah, ini standar minimum dari yang pengen kita jadikan acuan ya dalam membuat event di yayasan kita, semua unitnya dan lain-lain. Nah, begitu. Nah, kemudian terus ini bergerak terus, sudah mulai pergantian. Tadi di sini spotlight ya pembicara ya. Bicara spotlight. Kemudian waktu bergantian untuk dialog, mulai bergantian apa? Ke pembicara berikutnya. Sebentar saja itu mana tadi pergantiannya? Nah, pergantiannya di sini. Pergantiannya kemudian sempat di 2 screen ya, menuju pembicara berikutnya. Jadi bisa juga di mode 3 screen, 2 pembicara, 1 moderator ditampilkan semua, kemudian baru di remove salah satu yang sudah bicara, terus kemudian menuju pembicara setelahnya, berikutnya. Nah, di sini cuman sebentar kalau nggak salah. Langsung di sini. Ini ada nih yang tampil 2 pembicara. Nah, ini kan, nah kelihatan teman-teman ya. Nah, kemudian sampai yang terakhir nih teman-teman nih. Waktu tanya jawab, kalau teman-teman nggak mau pusing, ini makanya saya bilang video ini adalah contoh yang paling terbaik, yang minimum. Ditanya jawab udah tampilkan aja semua muka dari yang main personnya, key personnya, yang 2 pembicara sama moderator. Udah tampilin aja semua. Terus dialog sampai kalau mau bagus, yang nanya nanti di spotlight juga, jadi ada 4 yang nanya. Kalau yang nanya membuka kamera, begitu. Jadi ini minimum makanya, karena yang nanya juga nggak ada yang buka kamera kemarin ya. Terus ya sampai terakhir. Nah di sini kuncinya yang lagi nih, penutupan nih teman-teman. Tapi waktu itu dia Nah di sini penutupan, teman-teman yang perlu tahu ya. dari saya gitu. Baru Menit ke 1 jam 52 kalau nggak salah. jadi gimana Nah di sini. sudah Nah ketika teman-teman mau minta foto bareng, ya kan? Diminta foto bareng. Kemudian operator OBS-nya nampilin nih semua layer. masih tunggu nih buat foto bersama. Nah, foto bersama. Di sini mulai ada lagi backsound. Nah, karena sudah suasananya sudah menutup acara. Oke. Dan backsound-nya jangan Sudah keras-keras. Ini lumayan mungkin kalau banyak, dalam ada 100%, ini cuma 30%. beberapa yang telah on cam. Kenapa? Karena suara utama adalah ada di saya kasih suaranya tahu ya, moderator. foto bersamanya. Dia ngajak foto 5, bersama. 4, 3, 2, Nah, 1. ini terus sampai selesai. Jadi backsound-nya main sekali backsound lagi, ya. Sekali lagi 3, 2, 1. Tuh, backsound-nya terus main. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih pada para peserta dan juga pada para narasumber kita. Semoga webinar kita kali ini menjadi silaturahim dan juga menjadi berkah, dan semoga ilmu yang telah disampaikan Mas Zul Dikembalikan lagi ke layar utama, menjadi amal jariah buat yang ada yang sedang ngomong ya. Mungkin kita tutup saja webinar kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau ada penyerahan sertifikat online bisa momen sebelum foto sebenarnya tadi ya, karena tadi nggak ada ya. Sekian, terima kasih banyak. Nah, ucapan saya terima Dandi kasih Ramadan lagi. selaku moderator pada kesempatan kali ini undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sampai jumpa di webinar Insan Cendekia Mentorship lainnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jangan lupa nih, backsound-nya diperbesar tuh setelah menutup acara. Nah,
udah mulai menutup acara semua, ditunggu, nggak apa-apa, jangan langsung di end ya, ditunggu untuk mengemas dengan baik, kemudian ditutup dengan apa? Dengan screen utama lagi. Nah, ini kekurangannya adalah screen akhir ini harusnya terima kasih gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu standar untuk mengoperasikan event yang ada di yayasan kita. Kalau bisa kita capai itu yang paling minimal, atau ada yang lebih baik lagi. Nah, kalau kurang dari itu, maka perlu banyak evaluasi atau perbaikan, yang mana setiap PIC perlu memperhatikan apa yang menjadi amanahnya masing-masing. Nah, itu dari saya. Kemudian dari Mbak In, monggo langsung disampaikan aja langsung ya Mbak In ya. Mangga silakan. Ini nanti soalnya rekamannya kan kita share ke teman-teman yang lain. Feby mewakili panitia ini. Gitu. Silakan Bentar, Mas. masukan dari Mbak In, mangga. Ya, bentar aku buka catatku, udah aku share di Zoom ini, cuman dia hilang ya karena tadi terpental masuk kemarin juga kayak gitu. Bentar, terkait webinar. Ini kemarin mohon maaf saya memang rada terpental-pental. Nggak tahu nih ya Indosat Mas Agus, jadi sebagian saya masuk di awal, tengah, terus akhir. Yang pertama kemarin belum koordinasi kita ya terkait siapa yang mau buka room. Nah, kemarin tapi alhamdulillah terus diinin Dandi ya. Terus selain tadi Mas Agus yang sampaikan, saya jadi banyak ilmu juga nih Mas Agus. Terima kasih banyak nih. Mungkin penamaan. Jadi kan kalau kita di chat Zoom tuh harapannya tuh kita bisa fast respon ya panitia itu. Jadi biar peserta tuh aware bahwa kita inilah panitia yang menyampaikan informasi, maka kalau bisa kita rename gitu. Jadi misal apa nih yang mau disepakati, insan cendekia siapa, Dandi, insan cendekia Feby, atau kalau emang dia moderator siapa gitu, atau mau panitia siapa gitu. Jadi peserta tuh ngerti kalau ada info itu berarti oh dia panitia, nanti kalau saya ada kendala atau apa berarti saya hubungi dia kayak gitu, yang bertanggung jawab. Kemudian juga selain pastiin fast respon, apapun itu tolong ditanggapi gitu. Meskipun orang itu kayak nge-share informasi, kita bilang makasih atau apa gitu. Kemarin saya sengaja rada lama kan, terus oh ternyata belum ada, ya udah saya respon aja meskipun saya baru pernah ikut ya ini webinar ini kayak gitu. Tapi ya udah karena udah diamanahi, saya juga mencoba rename. Jadi orang tuh aware bahwa kita bukan sesama peserta nih yang ngomen, tapi memang panitia kayak gitu. Jadi orang tuh oh panitianya fast respon. Kemudian yang kemarin tuh beneran ada yang berisik tuh saya bingung, ini panitia bukan ya yang berisik. Terus yaudahlah auto mute aja. Dan alhamdulillah ada peserta yang notice terus bilang jangan tolong di mute dong kayak gitu. Terus dia bilang auto mute by host kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga perlu apa ya, peka kayak gitu ya terkait hal itu. Yang bukan narasumber misal kayak sesi keakraban waktu awal masuk ya udah di mute aja, auto mute aja siapapun itu gitu. Kalau bisa juga ada virtual background. Kemarin tuh saya belum lihat sih virtual background, masing-masing narsum juga pakai background sendiri-sendiri ya. Kan kalau virtual background terus kayak tadi pas foto session kan cakep ya, moderatornya juga make gitu. Jadi cakep kayak tadi tuh ada selamat datang, terus nanti ada virtual background sendiri, nanti di belakangnya terima kasih atau jasa kumuluh khairan kasiron kayak gitu. Cakep tuh di YouTube-nya ternyata. Kemudian daftar hadir. Kemarin saya kan bikin apa ya reminder juga ya ke teman-teman. Saya japri lewat chat Zoom sama WA juga terkait ini. Ternyata kata Mbak Lisa belum ada daftar hadir gitu. Jadi mungkin ke depan perlu. Jadi kita tuh benar-benar bisa punya database. Selain database dari pendaftar, kita juga lihat database dari orang yang benar-benar ikut. Nah, nanti kita tuh bisa tuh bikin statistiknya. Oh, dari 100 pendaftar ternyata yang beneran ikut cuma 70. Berarti 70% nih kemungkinan. Jadi kalau kita punya acara yang bertarget peserta itu kita bisa memastikan rata-rata atau ini jadi profilnya insan cendekia ya.
nantinya rata-rata webinar yang kita lakukan 70% dari pendaftar hadir kayak gitu dan aktif misal. Itu daftar hadir karena itu juga kita bisa tahu nih evaluasi dari apa sih peserta ya. Di daftar hadir itu kan bisa ditambahkan kepuasannya gimana antara 1 sampai 5 atau ditambahkan apa yang Anda dapat dari webinar itu, jadi ngerti apakah dia benar-benar mendapat manfaat atau enggak nih kira-kira kayak gitu. Kemudian jangan lupa untuk reminder berkala lewat chat Zoom itu, ya kan? Menanya link kehadiran atau info penting lainnya, atau misal Bapak Ibu atau kakak ini kan webinar beasiswa ya. Kakak silahkan nanti pada sesi tanya jawab raise hand dan bla bla bla. Nah, nanti kalau kayaknya belum ada yang nanya lagi nanti di reminder lagi kayak gitu-gitulah. Dan pastikan H-1 tuh udah grup WA-nya di reminder, karena saya kemarin kaget juga ya, kok ada peserta yang bilang, "Itu di grup WA tolong di reminder," kayak gitu. Tapi sih saya yakinnya teman-teman udah nge-reminder ya, cuman mungkin reminder itu nggak cukup sekali 2 kali ya emang, tapi kayak H-1, terus pas hari hanya tuh ya pagi, siang, sampai bener-bener menjelang acara. Pas acaranya itu sambil di-reminder, takut ada yang lupa gitu, dan link Zoom-nya itu diletakkan di description, jadi orang mudah mendapatkannya. Manajemen spotlight tadi udah, terus recording udah. Kemarin karena saya nggak tahu ya moderatornya siapa pas awal gitu, mungkin, nanti teman-teman panitia terus yang menghubungkan ke moderatornya dikasih info aja. Meskipun kita tahu gitu moderator itu udah pro lah, dia udah biasa gitu ya. Tapi kita tetap harus reminder, mohon jangan lupa membangun keakraban. Dia harus benar-benar ready, bangun keakraban, misalnya pembicara belum hadir ya sapa-sapa peserta gitu, dari mana aja, nanti kan di grup di chat Zoom bisa nyebutin, "Oh ternyata dari Sabang sampai Merauke nih," terus milih kampus mana aja nih, itu kan, enak ya, enak lah kayak gitu membangun keakraban itu. Meskipun kita nggak menyediakan sertifikat, tapi, kita menyemangati mereka. Kemudian tadi backsong udah, terus kemarin nggak tahu ya pas ini apakah short profile itu ditampilkan atau enggak, atau emang belum ada, mungkin nanti ditambahkan. Kayaknya itu penting ya, pengalaman yang di UAS itu ternyata cakep gitu ya, kalau ada short profile dan ada desainnya tuh, cakep aja lah gitu. Pembicara pasti senang lah digituin ya, di-branding kayak gitu. Itu kan bisa jadi ini, teman-teman tuh bisa jadi bahan konten teman-teman tuh di story kayak gitu-gitulah. Mungkin itu Mas Aga sedikit banyak ya, maaf. Oke, terima kasih Mbak In, bagus. Jadi apa yang menjadi masukan Mbak In itu adalah nilai plus dari minimum yang tadi saya contohkan. Jadi minimum tadi adalah minimum yang perlu dicapai oleh teman-teman penyelenggara. Ketika ada tambahan dari Mbak In, maka itu nilai plus. Misalkan responsif di chatnya, ya kan itu nilai plus. Terus kemudian ada profiling pembicara. Kemudian apalagi tadi yang menurut saya sangat penting ya sebagai tambahan menjadikan event kita terlihat jadi lebih profesional gitu. Nah, paling itu sih teman-teman. Jadi nanti kita rekaman ini kita akan share untuk bisa dipelajari oleh semua relawan atau volunteer yang kemudian nanti akan membantu dalam event-event kita ke depan ya insya Allah. Tapi ala kulihal untuk webinar berikutnya maka ini teman-teman yang menjadi tugas ya Feby dan teman-teman yang lain dan kemudian siapa lagi Sarwati siapapun lah nanti yang akan terlibat nanti perlu ikut memberikan ini masukan juga dan plus ya menyadari bahwa oh kita perlu improve loh gitu untuk menjadi lebih baik lagi dan orang seneng kalau orang seneng itu apa yang menjadi konten kita kan diikuti gitu. Itu sih dari saya sebagai penutup ya. Mungkin untuk Feby ada respon nggak menjelaskan bagaimana kemarin mungkin yang webinar kemarin ini memang betul ya kita sengaja untuk melepas teman-teman dan sebenarnya itu juga sudah di remind dari awal ya bahwa teman-teman
saya belum bisa ikut, atau setidaknya teman-teman juga aware, oh sudah 4 kali webinar gitu loh. Jadi perlu notice lah bahwa oh operator itu sangat vital ya gitu. Kemudian nanti untuk briefing siapa presenter ya atau MC, nanti kita akan adakan di sesi berikutnya, yaitu yang internalisasi tentang komunikasi dan public speaking ya, insya Allah di hari Selasa minggu depan. Oke, Debbie, mangga silakan. Oke, menurut saya itu yang untuk kesalahan-kesalahan yang tadi disebutkan Mbak Iin itu emang benar banget. Kesalahannya tuh emang mungkin dari saya sendiri ya. Soalnya kemarin itu waktunya tuh nggak pas banget gitu loh. Saya juga baru masuk kuliah minggu ini, dan itu kuliahnya sampai jam 4 non-stop dari pagi sampai jam 4-an itu. Dan itu saya tuh langsung kayak gopo sendiri. Terus saya akhirnya tinggal langsung, saya mandi. Terus akhirnya saya sebelum sholat itu saya langsung lihat-lihat Zoom itu, saya yang reminder itu saya juga ngelakuin. Terus akhirnya saya bilang ke Kak Dandi itu, minta tolong di handle. Ketika saya sudah tahu, alhamdulillah sudah berjalan, yang MC-nya itu udah sambutan juga pas materi itu, baru saya tinggal untuk sholat gitu sih. Oke, bagus. Sejauh ini Feby, ya, secara personal maupun evaluasi manajerial ya, Feby sudah bagus sih. Kenapa? Karena Feby sudah cair ya dalam menyapa teman-teman, itu khususnya di grup. Tapi memang perlu ditingkatkan intensitasnya. Kemudian ketika, kalau menurut saya, kalau boleh nih sekalian ya, Feby langsung aja ambil alih ketika pembawa acara maupun yang bertugas itu sedang belum bisa in charge karena mungkin jaringan ya atau lain-lain, sedangkan Feby sudah on di situ, langsung inisiatif saja menyapa tamu dan teman-teman peserta gitu. Tamu itu peserta dan juga pembicara, ditanya apa kabar ya, pokoknya dialog manusiawi lah, ngobrol-ngobrol dulu untuk sambil menunggu gitu ya, sambil kita juga mohon maaf karena mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, jadi kita sambil bincang-bincang sebentar gitu aja. Jadi itu komunikasi, nggak perlu jago public speaking, itu komunikasi. Makanya saya garis bawahi, saya di training yang mentorship saya lanjutan itu memang membahas khusus komunikasi untuk pintu menuju level public speaking. Jadi sudah ada kan tahapan levelisasinya itu sampai yang paling tinggi gitu. Jadi ini bagian dari komunikasi. Jadi orang itu apapun gayanya itu seneng kan, ada yang gayanya agak gugup gitu, nggak apa-apa, namanya komunikasi kok. Itu nggak harus yang skillnya yang jago ngomong dan lain sebagainya gitu. Nah itu sih, jadi yang paling penting menghadirkan suasana kekeluargaan hangat dan tersambut dengan baik tamu kita itu, baik itu peserta maupun siapa pembicara. Ya wajar lah kalau peserta ngacangin kita ya, ayo tolong dibukain kamera terus dikacangin, nggak diraukan, ini biasa itu. Tapi pembicara kayaknya mostly ya pasti buka kamera karena mereka punya kepentingan juga untuk bisa lebih ready ya secara mental, dan itu profesional ya, menunjukkan bahwa mereka siap untuk menyampaikan materi. Jadi jarang lah pembicara yang menutup kamera, itu jarang banget, selalunya membuka kamera. Paling itu sih. Baik, itu saja mungkin untuk sore ini. Kita cukupkan ya, Feby dan Mbak Iin. Makasih waktunya. Insya Allah rekaman ini kita akan share ke teman-teman yang berkepentingan dalam mensukseskan rangkaian event ke depan. Ya, jadi mohon menjadi catatan bersama ya bahwa hari ini evaluasi ini berlaku untuk semua event, nggak cuma di insentif tapi juga untuk unit kegiatan lain, termasuk di Wasitka atau Wasit udah jago lah, udah mantap. Mungkin di yang lain ya, yang sedang berjalan SSPIK dan lain sebagainya. Nah paling itu cukup ya Feby dan Mbak In ya. Mas Agus, sebelum ditutup, ini ini recordnya boleh di stop, tapi saya mau nanya secara ini yang personal tentang ini loh, nomor yayasan